Indonesia sebagai negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama sangat memiliki potensi besar untuk menerapkan pendidikan multikultural. Di dalamnya terdapat kekayaan budaya yang harus dihargai dan dipahami oleh setiap generasi. Namun, di balik keberagaman ini, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan pemahaman, toleransi, dan rasa saling menghargai antar kelompok yang berbeda. Namun, untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif dan adil, maka kita harus menghadapi berbagai macam problematikanya. Apa saja kira-kira problematikanya? Yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai konsep pendidikan multikultural. Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan multikultural di Indonesia adalah kurangnya pemahaman tentang konsep pendidikan multikultural itu sendiri. Banyak guru dan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya memahami bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Sebagian besar pendidikan di Indonesia masih berfokus pada pengajaran akademik yang bersifat seragam, namun memberikan ruang yang cukup untuk mempelajari perbedaan budaya, agama, dan tradisi yang ada di masyarakat. Problematika yang kedua adalah stereotip dan diskriminasi dalam pendidikan. Di beberapa wilayah masih terjadi stereotip dan diskriminasi yang menyasar kelompok minoritas, baik dalam bentuk perundungan di sekolah maupun dalam pengajaran yang tidak inklusif. Anak-anak dari kelompok etnis atau agama minoritas seringkali merasa terpinggirkan dan tidak dihargai. Padahal, setiap anak itu memiliki hak untuk merasa diterima dan dihargai di lingkungan pendidikan. Diskriminasi ini bisa terjadi tanpa kita sadari, melalui sikap yang merendahkan atau cara pandang yang sempit terhadap kelompok tertentu. Hal ini dapat menghambat terciptanya lingkungan belajar yang inklusif. Problematika yang ketiga adalah kurangnya materi pembelajaran yang menggambarkan keberagaman. Pendidikan multikultural mengharuskan adanya materi pembelajaran yang menggambarkan keberagaman yang ada di Indonesia. Sayangnya, sebagian besar materi ajar yang digunakan di sekolah-sekolah masih sangat terpusat pada suatu budaya yang dominan, baik itu budaya Jawa atau budaya yang lebih dominan secara politik atau ekonomi. Buku pelajaran dan materi yang ada pun tidak selalu mencakup ke berbagai perspektif budaya, dan ini membuat siswa sulit untuk melihat dalam kekayaan keberagamannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun kurikulum yang lebih representatif bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Problematika yang keempat adalah tantangan keterbatasan akses dan infrastruktur. Selain masalah konten dan pemahaman, tantangan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak sekolah di daerah pedesaan atau daerah yang lebih terisolasi, di mana sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti halnya sekolah-sekolah yang berada di daerah yang banyak diketahui orang. Di beberapa wilayah, akses terhadap pendidikan yang mengajarkan keberagaman mungkin masih sangat terbatas, tanpa adanya sumber daya yang memadai. Sangat sulit bagi sekolah untuk menjalankan pendidikan multikultural yang efektif. Nah, ternyata banyak sekali problematikanya ya yang harus dihadapi dalam pendidikan multikultural. Lalu, kira-kira bagaimana solusinya? Oke, solusi yang pertama adalah peningkatan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik. Guru dan tenaga pendidik itu harus dilibatkan secara langsung dalam pelatihan tentang cara mengajarkan nilai-nilai keberagaman dengan cara yang menyenangkan dan inklusif. Hal ini akan memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan. Solusi yang kedua adalah kurikulum yang inklusif dan relevan. Kurikulum harus diperbarui agar mencakup semua aspek keberagaman yang ada di Indonesia. Ketiga adalah membangun lingkungan sekolah yang ramah dan inklusif. Sekolah itu harus menjadi tempat yang ramah bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau budaya.
Pendidikan yang mempromosikan rasa hormat dan saling menghargai harus menjadi bagian dari kebijakan setiap sekolah. 4. Yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran multikultural. Teknologi juga bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mengenalkan siswa pada keberagaman budaya melalui media digital. Apalagi zaman sekarang itu kan zaman dimana teknologi dan internet itu sudah menyebar kan. Maka dari itu, teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam proses pembelajaran, seperti halnya membuat video pembelajaran, aplikasi pendidikan yang dapat memperkenalkan para siswa kepada budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Jadi, pada intinya, pendidikan multikultural adalah kunci untuk membentuk masyarakat yang damai, efektif, dan menghargai keberagaman. Dengan langkah yang tepat, kita bisa mewujudkan pendidikan yang mempersiapkan generasi muda untuk hidup berdampingan dalam pendidikan. Mari kita kerjasama untuk menciptakan sistem pendidikan yang mengajarkan bukan hanya ilmu pengetahuan, melainkan juga nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan saling menghargai.